Karena kita baru mau memulai, maka pilih create, kemudian kita isi company information, itu yang paling wajib diisi. Kemudian address, itu phone number, fax number, dan email address itu diisi jika memang ada keterangannya di soal. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, nggak diisi. Intinya yang paling wajib diisi itu adalah company name-nya. Kemudian selanjutnya di bagian accounting information, itu current financial year diisi dengan tahun terjadinya transaksi. Kemudian last month of financial year diisi dengan bulan terakhir dalam satu periode. Selanjutnya conversion month itu diisi dengan bulan terjadinya transaksi. Pastikan untuk accounting informationnya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, karena kalau sudah salah di sini itu akan berakibat fatal ke langkah-langkah selanjutnya. Jadi dipastikan sesuai dengan soal. Kemudian di bagian account list kita pilih yang ketiga, I would like to build my own, karena kita baru mau membangun catatan perusahaan gitu. Karena dianggapnya kita baru membangun, kita punya daftar akun sendiri kan, maka kita pilih yang ketiga. Selanjutnya itu kita pindah tempat penyimpanannya, filenya, pindah di tempat yang memudahkan kita untuk mencarinya. Jadi ketika suatu waktu kita bakal membuka lagi, itu kita tahu letaknya di mana, taruhan filenya. Nah, setelah itu baru kita pilih setup assistant. Kemudian akan muncul di tampilan seperti ini. Kita pilih yang accounts. Kemudian kita kerjakan bikin daftar akunnya mulai dari yang pertama sampai terakhir secara berurutan. Untuk akun yang pertama itu adalah cash in bank. Nah, di dalam video ini saya mengedit general check account itu menjadi cash in bank sesuai dengan akun numbernya 1100. Nah, kemudian ada akun 1 strip 1200, itu saya ganti angkanya supaya saya bisa pakai angka 1 strip 1200 nya. Setelah itu saya tinggal new, bikin yang kedua yaitu petty cash. Kita masukin akun numbernya petty cash. Nah, kalau seandainya tadi saya tidak mengedit angka yang sebelumnya tadi, itu akan berpengaruh di ketika kita bikin new akun tadi. Tidak bakal bisa pakai nomor akun yang tadi kita masukin 1 strip 1200 karena sudah dipakai nomor akunnya. Kemudian lanjut, akun tabnya disesuaikan dengan nama-nama akunnya. Lanjut sampai semua itu selesai. Masukin berdasarkan akun type dan akun numbernya. Jadi dia akun number itu bakal berubah bagian depannya. Itu ketika kita pindah akun type. Misal, ini kan saat ini kita di bagian akun numbernya 1. Kenapa 1? Karena kita masih ada di bagian aset. Account classification-nya masih di aset. Nah, nanti kalau kita mau ngerjakan yang hutang atau yang payable, nanti account type-nya kita ganti dulu tuh jadi di payable. Account payable ataupun other current liability ataupun long term liability. Nah, nanti account number-nya juga bakal berubah jadi 2. Sesuai dengan daftar akunnya. Kemudian nanti ada equity. Dan equity ketika kita pindah account tab-nya jadi equity, itu juga account number-nya bagian depan itu bakalan berubah menjadi angka 3. Begitupun seterusnya. Jadi disesuaikan dengan daftar akun. Lanjutkan new sampai semua daftar akun sudah di-input ke dalam aplikasi Mayo.
Setelah itu, next, kita bakalan input neraca saldo yang ada di soal ke dalam aplikasi Mayop, sesuaikan dengan nama-nama akunnya. Cash in bank, kemudian petty cash. Nah, kan dia ada punya saldo normal ya. Jadi bagian angka 1 itu saldo normalnya sebelah debit. Jadi kalau ada yang di bagian angka 1 tapi letaknya di sebelah kredit, maka ketika kita masukin nominalnya di dalam aplikasi Mayop itu dikasih tanda minus, supaya nanti dia balance. Kenapa? Karena di neraca saldo kan bentuknya debit kredit itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Sedangkan di aplikasi Mayop dia cuma satu baris tuh. Jadi karena dia cuma satu baris, maka dia sudah menyesuaikan dengan saldo normal. Jadi bagian angka 1 saldo normal di mana itu harus sudah kita ingat. Angka 2 itu saldo normal di mana, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 itu memiliki saldo normal di mana disesuaikan dengan soalnya. Jadi kalau dia tidak sesuai dengan saldo normal, berarti itu ketika kita masukin angkanya itu kita harus kasih tanda minus.
atau tanda kurang ya. Akan ketahuan kalau dia balance itu adalah ketika amount left to be allocated-nya itu 0. Jadi ketika amount left to be allocated-nya itu 0, itu sudah pasti balance gitu. Setelah membuat daftar akun dan menginput neraca saldonya, selanjutnya adalah kita lingkat dulu. Lingkat itu kita atur dulu akunnya. Nah, kita buka setup, kemudian lingkat accounts, kita pilih yang sales dulu. Nah, di sini untuk bagian atas itu kan awalnya masih trade debtors, itu kita ganti jadi account receivable. Nah, kemudian untuk yang harus dicentang itu kita sesuaikan dengan ketentuan di soal. Nah, karena di soal itu cuma ada freight on sales-nya, cuma ada beban ongkir kalau kita bilang, jadi dicentang cuma itu. Kemudian selanjutnya setup setup linked accounts, kemudian kita pilih yang purchase. Nah, di situ di bagian atas kita pilih accounts payable dan di bawahnya cash in bank. Yang dicentang cuman freight juga. Kenapa? Karena yang kita bayar cuman ada ongkirnya saja. Setelah itu di oke, selanjutnya kita buka setup is setup assistant dan kita pilih yang sales. Kita bikin daftar customer dan masukin daftar saldo piutangnya. Nah, karena kita jualnya barang, maka kita pilihnya yang item. Kemudian text code-nya itu kita klik anak panah yang di sebelah kiri, itu kita ganti namanya yang awalnya GST jadi PPN, kemudian description-nya itu diganti jadi pajak pertambahan nilai, yaitu kepanjangan dari PPN tadi. Nah, tax rate-nya kan sekarang PPN itu sudah 11%, maka rate-nya yang awalnya 10% itu kita ganti jadi 11%. Kemudian untuk link account for tax collected-nya itu yang awalnya GST collected diganti PPN outcome, dan yang GSTP diganti jadi PPN income. Udah di oke. Kemudian untuk tax code yang di atas itu kita ganti jadi PPN, yang freight tax code-nya diganti jadi NT atau not reportable, artinya kalau kita bayar ongkir tuh nggak dikenakan pajak. Nah, selanjutnya di payment information itu kita masukin syarat pembayaran. Nah, di sini pasti kita pakai ini given of days karena kita pakai termin N/30. Nah, karena dia cuma ada N/30, maka cuma masukkan di balance due-nya 30. Tinggal next lagi kita bikin customer card-nya. Masukin namanya dulu siapa, baru nomor kodenya siapa, berapa, alamat, nomor telepon, pokoknya sesuaikan dengan di soal. Langsung di new sampai semuanya dibuat. Nah, kita bonusin 1, yaitu bikin penjualan tunai, karena bisa jadi kan customer pelanggan kita ini kan bukan cuman yang biasa kita kasihkan piutang ya, jadi pasti ada yang orang langsung beli tunai, langsung bayar. Nah, kalau yang beli langsung bayar, maka kita kasih nama di situ dia penjualan tunai, artinya kita nanti langsung menerima uang.
Setelah membuat customer cards-nya, selanjutnya kita next. Habis itu kita isi add cell tuh sampai out of balance nanti 0. Nah, ketika kita sudah masukin nanti semua saldo-saldo piutangnya customer kita tadi, nanti ketika kita record yang terakhir itu bakal ada tulisan congratulations, artinya selamat, itu udah balance gitu yang kita masukin nominalnya. Kalau sudah 4-4-nya nanti dia out of balance-nya 0. Habis itu kita lanjut yang forecast. Kita pilih yang item karena kita jualnya barang. Text code-nya kayak tadi juga, PPN di bawahnya NT. Not reportable, payment is due-nya payment information-nya diganti in a given of days, dan cuman balance to days-nya diisi yaitu 30. Di sini kita bikin supplier cards-nya lagi. Kita punya berapa supplier? Bikin 3-3-nya. Misalnya kalau misalnya ada 5, maka bikin 5-5-nya. Kalau ada 3 di soal, bikin 3. Setelah supplier cards-nya selesai, maka kita tinggal masukin daftar saldo hutangnya. Nah, di sini kita pilih masing-masing supplier kita tuh, kita punya hutang berapa sama suppliernya. Dimasukin tanggalnya, terus nomor buktinya, dan jumlahnya berapa. Dan jumlahnya itu adalah yang dimasukkan jumlah yang sudah termasuk dengan pajak. Kalau udah, nanti ketika 3-3-nya nominal dimasukin, nanti
bakalan ada tulisan congratulation, dan ketika out of balance-nya 0 artinya udah balance, kita udah masukin semua nominalnya sesuai dengan nominal sebenarnya gitu, hutang kita sama supplier tersebut. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita bakalan bikin inventory, yaitu daftar inventory. Nah, pertama itu kita klik dulu inventory, kemudian klik yang item list. Nah, di sini kita masukin dulu item numbernya, kemudian namanya, terus yang dicentang tiga-tiganya. Yang pertama, I buy this item, itu ada akunnya di situ, kita pilih jadi cost of goods sold. Kenapa? Karena di sini ada tulisan cost of sales account gitu, akun harga pokok penjualan. Kemudian income account for tracking sales, untuk melacak penjualannya akun apa sih. Kemudian untuk melacak jumlah persediaannya kita pakai akun apa, pilih inventory. Kemudian ke buying detailsnya, buying unit of measure-nya diisi unit, kemudian text code winbox-nya diisi ppn. Begitu juga selling details, itu selling unit of measure-nya diisi unit, dan text code when sold-nya diisi ppn. Setelah itu diisi semua, kita langsung new aja, jangan di oke, bikin lagi yang kedua. Jadi tinggal masukin item number sama name-nya aja kalau udah yang pertama tadi diatur. Jadi cukup sekali, tapi langsung di new, bikin yang kedua kalau udah di oke. Setelah itu baru kita masukin saldonya, itu di adjust inventory.